Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Nur Atira dengan NIM 2310932004. Kali ini saya akan menjelaskan terkait materi yang ada pada Praktikum Perencanaan Teknik Industri. Jadi pada praktikum ini terdapat 7 modul, dan untuk modul pertama itu mengenai perencanaan proses. Jadi perencanaan proses adalah tahapan yang sistematis untuk menentukan bagaimana satu produk dibuat, mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Jadi tujuan utamanya itu adalah untuk efisiensi produksi, konsistensi kualitas, serta pengendalian biaya dan waktu. Jadi yang dianalisis dalam praktikum ini ada dua, yaitu compact lift truck jenis A dan jenis B. Untuk perbedaan antara A dan B ini yaitu pada bagian penutup belakang rangka kepala, di mana CLTB tidak memiliki bagian penutup belakang rangka kepala. Jadi untuk output pada modul 1 ini, yang pertama itu ada struktur produk. Jadi untuk struktur produk itu adalah representasi hierarki yang menunjukkan hubungan antara produk akhir, subassembly, serta komponen penyusunnya. Jadi pada level struktur ini dia terdapat per level, mulai dari level 0 hingga level 3. Jadi untuk metode penyusunan struktur produk ini ada dua. Yang pertama ada explosion, yaitu produk diurutkan menjadi komponen. Lalu ada implosion, yaitu komponen disusun menjadi produk. Untuk contohnya dapat dilihat pada gambar. Baik, untuk output selanjutnya itu ada part list. Jadi part list ini adalah dokumen teknis yang berisikan seluruh komponen yang diperlukan untuk membuat produk. Jadi informasi yang terdapat dalam part list ini ada nomor atau kode komponen, lalu ada nama komponen, jumlah komponen yang dibutuhkan, material dari komponen, serta jenis komponen. Untuk jenis komponen itu ada dua. Yang pertama adalah bulk out atau komponen standar yang dibeli seperti mor, baut, roda. Jadi komponen ini itu sudah ada standar sendiri. Lalu ada jenis komponen manufacturing, itu adalah komponen yang dibuat sendiri. Pada contoh kasus di sini itu ada muffler dan juga triplex. Selanjutnya, untuk output selanjutnya itu adalah assembly chart. Jadi assembly chart ini merupakan diagram yang menunjukkan urutan perakitan dari komponen kecil hingga menjadi produk jadinya. Jadi untuk fungsinya itu untuk memahami alur perakitan, menentukan urutan kerja, serta menghindari kesalahan assembly. Untuk contoh assembly chart itu dapat dilihat pada gambar, dan untuk cara membacanya itu dimulai dari produk akhir di sisi kanan, kemudian bergerak ke arah kiri menuju subassembly, lalu part-part yang lebih kecil sampai ke komponen dasarnya. Baik, selanjutnya itu ada output berupa gambar teknik. Jadi gambar teknik adalah bahasa grafis yang digunakan untuk menyampaikan ide, konsep, dan rancangan suatu produk secara tepat dan terstandarisasi. Jadi untuk macam-macam proyeksi itu ada tiga. Yang pertama proyeksi ortogonal, lalu ada proyeksi isometris, dan proyeksi obliku. Lalu terdapat juga toleransi pada gambar teknik ini. Jadi toleransi itu terbagi dua, yaitu toleransi umum untuk dimensi standar, lalu ada juga toleransi khusus untuk bagian yang lebih presisi seperti lubang baut. Jadi tujuan kenapa adanya toleransi ini untuk menjamin komponen dapat dirakit dan untuk menghindari cacat produk. Lalu untuk output selanjutnya itu adalah routing sheet. Jadi routing sheet ini adalah dokumen yang menjelaskan jalur proses manufaktur dari suatu komponen. Jadi isi dari routing sheet ini ada urutan proses, mesin atau alat yang digunakan, waktu setup, waktu proses, total waktu, juga terdapat persentase scrap. Jadi scrap ini adalah produk rusak atau sisa dari material dalam proses manufacturing. Jadi untuk persentase scrap itu dapat dicari dengan jumlah komponen yang rusak dibagi jumlah komponen yang diproduksi dikali 100%. Jadi di sini dapat dilihat contoh dari routing sheet. Lalu yang terakhir itu ada OPC atau Operation Process Chart. Jadi OPC ini adalah diagram yang menggambarkan urutan aktivitas proses produksi secara ringkas. Jadi fungsinya itu untuk menentukan alur proses, mengidentifikasi aktivitas bernilai tambah, serta menentukan apakah terdapat pemborosan. Jadi untuk contoh dari OPC dan simbol-simbol yang digunakan dalam OPC dapat dilihat pada gambar. Baik, selanjutnya itu modul 2, yaitu
perancangan stasiun kerja. Jadi, perancangan stasiun kerja ini adalah proses menata dan merancang lingkungan kerja yang meliputi tata letak, peralatan, metode kerja, dan ukuran fasilitas agar sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan manusia, sehingga pekerjaan dapat dilakukan lebih efisien, aman, nyaman, dan juga produktif. Juga terdapat 6 output pada praktikum modul 2 ini. Untuk output yang pertama itu ada stasiun kerja awal. Jadi stasiun kerja awal ini adalah kondisi kerja sebelum adanya perbaikan. Stasiun kerja awal ini digunakan sebagai baseline untuk mengidentifikasi gerakan tidak efektif, pemborosan waktu, serta resiko ergonomis. Jadi ini ada contoh gambaran dari stasiun kerja awal sebelum dilakukannya perbaikan. Lanjut itu mengenai elemen gerakan. Jadi elemen gerakan ini adalah gerakan dasar manusia dalam bekerja. Jadi itu ada metode Terplinks. Jadi untuk kategori elemen gerakan ini ada dua, yaitu efektif dan tidak efektif. Yang efektif itu adalah gerakan yang bernilai tambah, sementara tidak efektif itu adalah gerakan yang tidak menambah nilai, seperti mencari, memilih, dan menunggu. Jadi tujuan kenapa kita menganalisis elemen gerak ini adalah untuk mengurangi gerakan tidak perlu agar kerja lebih cepat dan ekonomis. Untuk elemen gerakan efektif dan tidak efektif itu sudah bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya itu ada output peta kaki. Peta kaki ini adalah peta tangan kanan dan tangan kiri, yang merupakan gambaran yang dicatat secara detail aktivitas tangan kanan dan tangan kiri operator ketika melakukan suatu proses kerja. Jadi peta kaki ini digunakan untuk menilai keseimbangan kerja tangan kiri dan tangan kanan, mengidentifikasi waktu menganggur, dan mengurangi gerakan yang tidak produktif. Jadi di sini juga dapat terlihat contoh dari peta kaki. Jadi di sini ada gerakan tangan kiri, jarak yang digunakan oleh tangan kiri, waktu yang digunakan oleh tangan kiri, juga terdapat lambang, juga waktu tangan kanan, jarak digunakan oleh tangan kanan, dan proses atau gerakan yang dilakukan oleh tangan kanan. Selanjutnya itu adalah output stasiun kerja baru. Jadi stasiun kerja baru ini dirancang dengan menerapkan studi gerakan, prinsip ekonomi, dan data antropometri. Jadi di sini di stasiun kerja baru itu kita menambahkan alat bantu. Alat bantu ini digunakan untuk memisahkan komponen yang akan dirakit dan untuk mempercepat perakitan serta mengurangi waktu mencari alat. Lalu juga ada data antropometri. Jadi data antropometri ini digunakan untuk merancang meja dan kursi berdasarkan persentil 5, 50, dan 95. Lalu juga ada allowance dalam ergonomi. Jadi tujuan data antropometri ini untuk mengurangi kelelahan, memperbaiki postur kerja, serta meningkatkan produktivitas. Terus selanjutnya itu ada perbaikan metode kerja, yaitu dengan menghilangkan gerakan search atau select. Lalu ada menyeimbangkan kerja tangan kanan dan tangan kiri, mengurangi waktu siklus, serta hasilnya itu waktu kerja lebih singkat, gerakan lebih efisien, dan beban fisik berkurang. Selanjutnya itu adalah perbandingan performansi. Jadi analisis performansi stasiun kerja adalah tahapan kuantifikasi untuk membandingkan efektivitas metode kerja sebelum dan sesudah perbaikan. Perbandingan ini bertujuan untuk membuktikan secara objektif bahwa metode kerja usulan benar-benar memperbaiki peningkatan yang signifikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa studi gerak membantu menentukan pemborosan, peta tangan kanan dan tangan kiri itu untuk meningkatkan keseimbangan kerja, lalu stasiun kerja ergonomis untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan dari operator. Selanjutnya itu adalah materi mengenai modul 3, yaitu pembakuan sistem kerja. Jadi pembakuan sistem kerja ini adalah proses menetapkan cara kerja yang terbaik untuk dan seragam dalam melakukan satu pekerjaan agar pelaksanaan kerja menjadi konsisten, efisien, aman, dan berkualitas, serta memudahkan pengendalian dan perbaikan kinerja. Jadi outputnya itu yang pertama ada precedence diagram, yaitu diagram jaringan yang menggambarkan urutan dan ketergantungan antara aktivitas dalam satu proyek atau suatu proses kerja. Jadi dapat dilihat pada gambar, ini adalah contoh dari precedence diagram. Selanjutnya itu ada kurva belajar. Kurva belajar ini menggambarkan hubungan antara peningkatan pengalaman kerja dengan penurunan waktu atau biaya dalam melakukan suatu tugas. Kurva belajar menempatkan sumbu S sebagai jumlah kumulatif produksi atau frekuensi pengulangan pekerjaan, sedangkan sumbu Y itu mempresentasikan waktu pengerjaan atau biaya per unit. Jadi dapat dilihat pada gambar itu ada kurva belajar dari rakitan setir. Jadi dapat dilihat seiring bertambahnya percobaan, waktu yang dibutuhkan untuk perakitan juga semakin menurun. Selanjutnya itu ada uji kecukupan data, yaitu ada suatu proses statistika yang digunakan untuk menentukan apakah jumlah data yang dikumpulkan sudah cukup mewakili populasi atau belum. Jadi jika data itu belum cukup, kita harus menambah atau mengumpulkan ulang data hingga data itu cukup. Selanjutnya itu ada uji keseragaman data, yaitu suatu prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan berasal dari kondisi proses yang sama dan stabil sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Di sini kita menentukan BKA dan BKB serta nilai rata-rata, lalu kita menentukan juga tingkat kepercayaan yang kita inginkan berapa, lalu juga ada nilai dari standar deviasinya. Selanjutnya itu adalah pembakuan waktu. Jadi pembakuan waktu kerja merupakan proses penetapan waktu standar yang dibutuhkan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan suatu tugas dengan metode dan kondisi kerja tertentu secara efisien. Di sini ada waktu siklus. Jadi waktu siklus adalah durasi yang diperlukan oleh seorang operator untuk menyelesaikan suatu rangkaian pekerjaan dari awal hingga akhir secara menyeluruh. Lalu ada waktu normal, yaitu durasi yang diperlukan oleh seorang operator untuk menyelesaikan suatu tugas dengan kecepatan kerja yang dianggap wajar. Lalu terakhir itu adalah waktu waku, yaitu standar waktu penyelesaian suatu pekerjaan oleh operator yang telah mencakup alokasi waktu tambahan untuk kelonggaran. Jadi di waktu baku ini sudah ada penambahan dari kelonggaran. Untuk mencari rumus waktu baku itu adalah WB sama dengan WN dikali 1 ditambah L, di mana L ini adalah total jumlah kelonggaran. Baik, selanjutnya itu ada modul 4, di mana di modul 4 ini membahas mengenai estimasi biaya produksi. Jadi, estimasi biaya produksi adalah perkiraan total biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk yang mencakup biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead sebelum proses produksi dilakukan.
Jadi untuk output yang pertama itu adalah untuk menghitung upah. Upah merupakan komponen yang diterima tenaga kerja atas kontribusi selama periode tertentu. Jadi untuk metode perhitungan upah ini ada beberapa metode seperti ranking sederhana, klasifikasi, perbandingan faktor, dan sistem angka untuk menentukan nilai relatif jabatan secara objektif. Lalu yang output selanjutnya itu adalah perhitungan imbalan dan tunjangan. Imbalan dan tunjangan ini merupakan kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas kontribusi mereka. Jadi di sini tunjangan itu adalah upah yang dikali dengan presentasi tunjangan. Sehingga total gaji diperoleh dengan jumlah karyawan dikali dengan nominal upah ditambah dengan total tunjangan. Output selanjutnya itu adalah klasifikasi biaya, di mana merupakan suatu proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristik dan tujuan penggunaannya dalam kegiatan produksi. Jadi, biaya ini dapat diklasifikasikan menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, aset, administrasi, umum, reparasi, dan juga biaya overhead pabrik. Selanjutnya itu adalah output biaya penyusutan, di mana biaya penyusutan ini adalah proses sistematis pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi biaya selama masa manfaatnya. Jadi metode yang umum digunakan yaitu antara lain ada metode straight line dan juga metode saldo menurun. Lalu selanjutnya itu ada fixed cost dan variable cost. Di mana fixed cost adalah pengeluaran konstan setiap periode yang tidak dipengaruhi oleh perubahan volume aktivitas atau volume produksi, sementara variable cost adalah pengeluaran yang totalnya itu berubah seiring dengan perubahan volume produksi. Selanjutnya itu adalah biaya penjualan. Biaya penjualan ini merupakan seluruh pengeluaran perusahaan yang digunakan untuk memasarkan produk kepada konsumen. Itu juga mencakup biaya promosi, distribusi, transportasi, serta tenaga kerja bagian pemasaran. Output selanjutnya itu adalah menghitung HPP, HPP, dan juga harga jual. Harga pokok produksi itu mencakup seluruh biaya pembuatan produk, harga pokok penjualan itu mencerminkan biaya barang yang terjual, serta harga jual itu menunjukkan nilai yang ditetapkan perusahaan untuk memperoleh laba. Jadi untuk rumus untuk mencari HPP, HPP, dan harga jual dapat dilihat pada gambar. Lalu untuk selanjutnya itu adalah titik impas atau break even point atau BEP. Jadi BEP ini sendiri adalah kondisi ketika total pendapatan sama dengan total biaya, sehingga perusahaan tidak memperoleh laba ataupun tidak merugi. Untuk rumus BEP dalam rupiah dan dalam unitnya dapat dilihat pada gambar. Lalu untuk yang terakhir itu adalah laba dan rugi. Itu berisikan informasi tentang pendapatan, beban, serta laba atau rugi yang bersih yang dihasilkan dari kegiatan operasional. Laba terjadi ketika pendapatan melebihi beban, sedangkan rugi itu sebaliknya. Untuk rumus laba atau rugi itu dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya itu adalah materi pada modul 5, itu membahas mengenai peramalan produksi, di mana dalam peramalan produksi ini kita bisa melihat ada beberapa pola permintaan. Jadi pola permintaan ini menunjukkan perubahan jumlah permintaan terhadap waktu yang mencerminkan perilaku pasar dan konsumen. Jadi di sini ada 4 pola permintaan, yaitu ada pola waktu horizontal, lalu ada tren, lalu ada siklis, dan juga ada musiman. Untuk agregasi permintaan itu adalah proses penggabungan data penjualan dari beberapa produk atau periode tertentu untuk memperoleh gambaran total permintaan secara keseluruhan. Lalu ada peramalan permintaan, itu merupakan proses memperkirakan jumlah kebutuhan pada periode mendatang berdasarkan data historis sebagai dasar perencanaan produksi dan pengambilan keputusan operasional. Jadi ini untuk metode peramalan pola tren, terdapat 4 metode, yaitu salah satunya itu adalah regresi linear, yaitu salah satu teknik peramalan kuantitatif yang digunakan untuk memperkirakan nilai variabel dependen berdasarkan hubungan linear antara variabel waktu dan juga nilai permintaan. Lalu ada metode kuadratis, yaitu cara untuk membuat perkiraan masa depan ketika pola data historis terlihat melengkung dan juga bukan lurus. Lalu ada tren eksponensial, itu terjadi ketika suatu nilai meningkat sangat cepat seolah-olah berlipat ganda dalam periode tertentu. Lalu ada metode tren siklis, yaitu pola pergerakan data yang berfluktuasi, naik dan turun secara teratur dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Biasanya diperoleh dari kondisi ekonomi atau faktor makro lainnya. Selanjutnya, itu ada menentukan nilai kesalahan atau persentase error, yaitu nilai atau selisih antara nilai aktual dengan nilai hasil peramalan yang menunjukkan tingkat ketepatan metode dalam memprediksi data. Jadi untuk menentukan nilai kesalahan ini ada beberapa metode, antara lain ada MFE, MAPE, MSE, MAD, dan SEE. Itu untuk rumus dari masing-masing metode dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, setelah kita menghitung nilai error, itu kita melakukan validasi metode peramalan. Jadi ini merupakan proses untuk menguji tingkat keakuratan hasil peramalan dengan membandingkan nilai ramalan terhadap data aktual menggunakan alat bantu statistika seperti control chart. Jadi metode yang digunakan yaitu metode moving range atau MR, yaitu teknik yang mengukur perbedaan absolut antara dua data berurutan untuk menilai kestabilan hasil peramalan. Jadi untuk validasi metode MR ini dapat dilihat pada gambar. Setelah kita melakukan validasi, kita melakukan disagregasi, yaitu adalah proses pemecahan data agregat tadi menjadi komponen yang lebih rinci berdasarkan waktu, produk, wilayah, atau kategori tertentu. Baik, selanjutnya itu materi terkait modul 6, yaitu perencanaan produksi. Pertama itu ada perencanaan agregat, itu merupakan bagian dari manajemen operasi yang bertugas untuk menyimbangkan jumlah pasokan dengan permintaan selama periode perencanaan jangka menengah. Juga ada metode optimasi. Jadi metode optimasi ini contohnya tuh linear programming, goal programming, dan juga lain-lain. Lalu juga ada metode heuristik, itu contohnya seperti level strategi, itu merupakan perencanaan agregat di mana perusahaan mempertahankan tingkat produksi yang konsisten dari periode ke periode. Ada chess strategi, adalah strategi yang mencoba mencapai tingkat
output yang secara langsung memenuhi ramalan permintaan pada periode tersebut. Lalu ada mix strategi, adalah strategi perencanaan produksi yang memadukan elemen level strategi dan just strategi. Selanjutnya ada MPS atau Master Production Schedule. Itu merupakan rencana induk produksi yang menentukan jumlah produk akhir yang harus diproduksi pada periode tertentu untuk memenuhi permintaan yang telah diproyeksikan. Untuk metodenya itu ada dua. Ada selanjutnya selanjutnya itu ada Master Production Schedule, yaitu merupakan perencanaan induk produksi yang menetapkan jumlah produk akhir yang harus diproduksi pada setiap periode untuk memenuhi permintaan yang telah diproyeksikan. Materi selanjutnya itu ada orang capacity planning, itu merupakan kebutuhan kapasitas produk dan jumlah sumber daya yang diperlukan meliputi tenaga kerja, mesin, dan fasilitas. Jadi untuk metodenya ini ada dua, ya pertama itu ada CPOF dan juga metode bola. CPOF ini adalah teknik perencanaan kapasitas tingkat awal yang bersifat top down dengan memanfaatkan proporsi historis penggunaan kapasitas untuk mengestimasikan beban kerja berdasarkan MPS. Sementara bola sendiri itu teknik perencanaan kapasitas yang menggunakan informasi waktu kerja pada setiap stasiun kerja berdasarkan struktur proses produk. Selanjutnya itu ada MRP. Jadi MRP merupakan sistem perencanaan kebutuhan material yang digunakan untuk memastikan ketersediaan bahan baku secara tepat, baik dari segi jumlah maupun waktu dalam proses produksi. Jadi untuk tahapan MRP ini, yang pertama itu ada netting untuk menghitung kebutuhan bersih, lalu ada loading untuk menentukan jumlah pemesanan, lalu ada offsetting untuk menyesuaikan waktu pemesanan dengan lead time, dan terakhir ada exploding, memecah kebutuhan produk akhir menjadi kebutuhan komponen. Jadi di sini ada 10 metode loading yang digunakan dalam praktikum kali ini, yaitu ada metode LUC, metode LTC, metode FOK, metode FPR, ada metode POK, silver mill, metode EOK, lalu ada metode economic period, ada metode PPB, dan metode AWW, atau algoritma Wigner-Witten, yang untuk masing-masing rumus metode ini dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya itu ada CRP. Jadi CRP merupakan proses perencanaan kapasitas yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap stasiun kerja memiliki kemampuan produksi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan yang dihasilkan oleh jadwal produksi dan order rilisnya. Selanjutnya yang terakhir itu ada scheduling, yaitu proses mengatur urutan serta waktu pengerjaan setiap job pada mesin untuk mencapai efisiensi produksi. Jadi di sini dapat dilihat contoh dari Gantt chart hasil scheduling manufaktur item. Selanjutnya itu materi terkait modul 7, yaitu perencanaan lintasan perakitan. Jadi kriteria lintasan perakitan itu sendiri yaitu line efisiensi atau LE itu menggambarkan tingkat efisiensi lintasan. Jadi nilai LE ini semakin tinggi semakin bagus, yang menandakan bahwa lintasan itu ideal. Sing, 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 sing. Baik, yang terakhir itu ada modul 7 yang membahas tentang perencanaan lintasan perakitan. Jadi untuk kriteria lintasan perakitan itu sendiri, di mana LE atau line efisiensi yang menggambarkan tingkat efisiensi lintasan. Jadi semakin tinggi nilai LE, semakin baik performa lintasan dan kriteria idealnya itu mendekati 100%. Selanjutnya itu ada balance delay atau BD, merupakan indikator untuk mengukur tingkat ketidakefisienan lintasan produksi akibat adanya waktu menganggur pada stasiun kerja. Jadi BD ini semakin baik jika nilainya mendekati 0. Lalu ada smoothness index atau SI, itu digunakan untuk mengetahui tingkat kelancaran aliran kerja di setiap stasiun pada lini produksi. Jadi SI semakin baik jika mendekati 0 juga. Untuk rumus dari LE, BD, dan SI dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya itu ada batasan lintasan perakitan, di mana jumlah stasiun kerja minimum harus terpenuhi, mengikuti precedence diagram, dan menggunakan waktu baku proses. Untuk target lintasan perakitan, itu hasil perbaikan lintasan mendekati atau mencapai kapasitas yang mampu mencukupi dari target produksi. Lalu nilai LM mendekati 100, sedangkan nilai BD dan SI itu mendekati 0. Untuk circle time atau CT, itu merupakan input utama yang digunakan dalam proses ini, ada total waktu keseluruhan elemen kerja dan nilai waktu siklus atau nilai CT-nya. Lalu untuk Kamin merupakan hasil yang digunakan sebagai alternatif jumlah stasiun kerja. Selanjutnya itu adalah metode penyeimbangan lintasan. Di sini kita menggunakan 5 metode, yaitu pertama ada metode Kilbatch, yaitu pengelompokan elemen kerja berdasarkan region pada precedence diagram. Kita dapat lihat contohnya pada gambar. Lalu selanjutnya itu ada LCR atau Largest Candidate Rule. Itu prinsip dasarnya adalah memprioritaskan elemen dengan durasi paling panjang melebihi yang terlebih dahulu ditugaskan. Jadi input yang digunakan dalam metode LCR ini yaitu elemen kerja, waktu proses setiap elemen, hubungan precedence, nilai CT, total waktu proses, serta jumlah minimum stasiun kerja atau kamin yang dibutuhkan dari total waktu dibagi CT. Selanjutnya itu ada metode rank position weight atau RPW. Itu metodenya itu berdasarkan posisi elemen kerja dan mempertimbangkan elemen penerusnya. Selanjutnya itu ada metode Moody-Young.
Yaitu metode ini bekerja melalui dua fase penyeimbang, yaitu fase satu, di mana itu untuk penugasan awal, lalu fase 2 untuk penyesuaian ulang. Kemudian dihitung nilai goal sebagai ukuran kedekatan antar stasiun agar variasi beban kerja dapat diminimalkan. Metode terakhir yaitu metode optimasi. Jadi metode optimasi dalam line balancing adalah pendekatan matematis yang bertujuan untuk menentukan stasiun kerja yang benar-benar paling efisien dengan meminimkan waktu menganggur, jumlah stasiun kerja atau balance delay-nya. Sekian mengenai materi yang terdapat pada praktikum perencanaan teknik industri. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.